Sahabat, pernahkah kita merasa waktu begitu cepat berjalan? Usia 55 tahun bukan lagi masa mencari dunia, tapi menyiapkan bekal untuk pulang. Kabar gembira, Rasulullah SAW memberi amalan ringan hanya dengan 10 zikir pendek setelah solat. Doa kita yang menumpuk bisa dihapus total. Bahkan Allah janjikan surga tanpa penghalang. Inilah rahasia besar yang sering dilupakan. Mari kita bahas tuntas sampai akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Sahabat imam muda yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Semoga dengan perjumpaan kita akan dicatat sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari para sahabat, kita sama-sama ucapkan atau bisa tuliskan di kolom komentar, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan ucapan atau tulisan solawat tadi, kita semua diakui sebagai umatnya, sehingga kelak kita mendapatkan pertolongan beliau. Harapan dan doa saya, semoga sahabatku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat imam muda yang dirahmati Allah, mari kita berhenti sejenak. Kita renungkan hidup ini. Usia yang terus bertambah adalah tanda bahwa kita semakin dekat dengan tempat kembali. Bila kita hitung-hitung, usia 55 tahun bukan lagi usia muda. Rambut yang dahulu hitam kini mulai memutih. Langkah yang dulu gagah kini mulai melemah. Dan banyak teman, kerabat, saudara, bahkan orang yang kita cintai sudah lebih dulu meninggalkan kita menuju alam barzakh. Pertanyaan besar bagi kita semua, apakah bekal yang sudah kita siapkan untuk pulang? Sebab hidup ini, sekuat apapun kita berpegangan, ujungnya akan tetap dilepas. Dunia bukan tempat tinggal selamanya, melainkan tempat singgah sementara. Rasulullah SAW bersabda, "Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil." Yang artinya, jadilah engkau di dunia ini seakan-akan orang asing atau seorang musafir yang sedang dalam perjalanan. Sahabat, ini artinya apa? Kita di dunia ini hanya hampir sebentar, layaknya musafir. Tentu kita harus membawa bekal cukup agar selamat sampai tujuan. Bekal itulah yang akan kelak menolong kita ketika berada di dalam kubur yang gelap, sepi dan sunyi. Namun, kabar gembira untuk kita semua, Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Allah tidak membiarkan hambanya kebingungan mencari bekal, tetapi memberikan jalan mudah, sederhana, bahkan sangat ringan untuk dilakukan. Lantas, apakah itu? Ya, benar, itu adalah zikir dan doa setelah solat fardu. Saudaraku, tahukah kita bahwa zikir setelah solat bukan sekedar wirid biasa? Ia adalah kunci penghapus dosa, pelindung dari bala, dan pengantar menuju surga. Rasulullah SAW bersabda, siapa saja yang rajin beristighfar, bertasbih, bertahmid, bertakbir, membaca ayat kursi, tahlil dan doa-doa tertentu setiap selesai solat fardu, maka Allah hapuskan dosa-dosanya meskipun sebanyak buih di lautan. Allah janjikan perlindungan malaikat dan bahkan Allah janjikan surga tanpa penghalang. Apalagi bagi kita yang sudah memasuki usia 55 tahun ke atas, waktu kita semakin sedikit. Amalan yang ringan inilah yang akan menjadi penyelamat besar. Jangan sampai kita menyesal di kemudian hari hanya karena meremehkan zikir yang sebenarnya
bisa dilakukan dalam hitungan menit. Maka pada kesempatan kali ini, mari kita pelajari bersama-sama 10 zikir agung setelah solat yang Rasulullah anjurkan. Zikir yang bisa menghancurkan dosa, mendatangkan rahmat, serta menghantarkan kita menuju surga tanpa penghalang. Karena setiap poin zikir yang akan kita bahas kali ini bukan hanya sekedar bacaan, tetapi ia adalah harta karun yang Allah turunkan untuk hamba-hambanya yang ingin selamat dunia dan akhirat. Namun sebelum kita lanjutkan, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah. Silahkan para sahabat tuliskan hajat, cita-cita dan doa sahabat di kolom komentar untuk kita aminkan bersama-sama. Karena bisa kita bayangkan 40 orang saja yang mengaminkan doa kita, maka insya Allah akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan untuk para sahabat yang baru bergabung, silahkan untuk klik tombol like, tombol jempolnya, kemudian subscribe juga dan aktifkan lonceng notifikasinya agar ketika channel ini update video terbaru, sahabat semua langsung dapat notifikasinya. Terima kasih, semoga Allah balas semua kebaikan Anda. Sahabat imam muda yang dirahmati Allah, ada sebuah kisah nyata inspirasi untuk kita semua dari seorang hamba Allah di tanah Jawa. Beliau seorang pensiunan pegawai, usianya sudah lebih dari 60 tahun. Saat muda, beliau sibuk bekerja mengejar dunia hingga sering melalaikan salat. Namun ketika memasuki usia tua, hati beliau mulai bergetar. Terlebih setelah beberapa kali sahabat dekatnya dipanggil Allah lebih dulu. Dalam penyesalannya, beliau berdoa, "Ya Allah, aku ingin bertaubat sungguh-sungguh. Ampuni dosa-dosaku." Sejak itu, beliau mulai rajin ke masjid, tidak hanya untuk salat berjamaah, tetapi juga untuk istiqamah berzikir setelah salat. Apa yang beliau lakukan? Setiap selesai salat fardu, beliau tidak langsung beranjak. Beliau duduk sebentar, lalu membaca istighfar, tasbih, tahmid, takbir, tahlil, dan ayat kursi, serta doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Zikir ini ringan, tapi beliau lakukan dengan hati penuh dengan keyakinan. Sahabatku, perubahan pun terjadi. Hatinya yang dulu gersang, kini terasa tenang. Rumah tangganya lebih harmonis, anak-anaknya mendekat dan hormat. Rezeki pun datang tanpa diduga meski beliau sudah tidak bekerja. Bahkan orang-orang di kampung mengenalnya sebagai sosok yang wajahnya teduh dan menenangkan. Ketika beliau wafat, banyak orang yang bersaksi bahwa wajahnya tampak bercahaya, tersenyum seolah sedang tidur nyenyak dengan damai. Subhanallah, itulah buah dari zikir yang istiqomah, zikir yang ringan di lisan tapi berat di timbangan amal. Hikmah dari kisah ini bahwa jangan tunggu tua baru sadar, tapi jika hari ini Allah beri kita kesempatan usia 55 tahun atau lebih, jangan sia-siakan. Zikir setelah solat adalah investasi abadi yang akan menemani kita hingga di alam kubur dan menjadi cahaya di hari kiamat. Sahabat imam muda yang dirahmati Allah, inilah 10 zikir setelah solat yang dimaksud sesuai dengan tuntunan cara mengamalkannya serta keutamaannya agar bisa langsung dipraktikkan oleh para sahabat sekalian. Yang pertama, kita membaca istighfar sebanyak 3 kali. Adapun lafaz bacaannya adalah sebagai berikut: Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Adapun cara mengamalkannya yaitu dibaca 3 kali setelah salam salat fardu. Kemudian untuk keutamaannya, Rasulullah SAW bersabda, siapa yang membaca istighfar setelah salat, dosanya akan diampuni meskipun sebanyak buih di lautan. Lalu yang kedua yaitu tahlil. Bacalah tahlil sebanyak 10 kali setelah salat subuh dan maghrib atau setelah salat lainnya. Adapun bacaan lafaznya adalah sebagai berikut: La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Adapun keutamaannya, Allah mengutus pasukan malaikat untuk melindungi orang yang membacanya hingga pagi atau sore.
Kemudian yang ketiga yaitu kita membaca doa as-salam. Adapun lafaz bacaannya adalah sebagai berikut: Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata daras salam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Adapun cara mengamalkannya yaitu dibaca sekali setiap selesai solat. Kemudian untuk keutamaannya daripada doa as-salam ini yaitu memohon keselamatan hidup di dunia, akhirat, dan dimasukkan ke dalam surga Darussalam. Kemudian yang keempat yaitu kita membaca surah Al-Fatihah. Adapun cara mengamalkannya yaitu dibaca sekali setelah doa salam solat. Untuk keutamaannya, Al-Fatihah disebutkan sebagai ummul kitab, doa yang paling agung dan pembuka segala kebaikan. Kemudian yang kelima yaitu kita membaca ayatul kursi. Adapun lafaz ayatul kursi bisa para sahabat buka di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 255. Untuk cara mengamalkannya dibaca satu kali setiap selesai solat fardu. Dan untuk keutamaannya, Rasulullah SAW bersabda, tidak ada yang menghalangi antara dia dengan surga kecuali kematian. Hadis riwayat Baihaqi. Kemudian yang keenam yaitu kita membaca zikir tasbih sebanyak 33 kali setelah solat. Adapun lafaz bacaannya Subhanallah, Subhanallah dibaca sebanyak 33 kali. Untuk keutamaan zikir tasbih ini yaitu yang pertama menghapus dosa meskipun sebanyak buih di lautan. Kemudian yang ketujuh yaitu kita membaca tahmid. Adapun bacaan lafaznya adalah sebagai berikut: Alhamdulillah, Alhamdulillah. Cara mengamalkannya bisa kita baca sebanyak 33 kali setelah selesai salat. Adapun keutamaan daripada lafaz tahmid ini yaitu mengundang bertambahnya nikmat dan menghapus dosa. Kemudian yang kedelapan yaitu takbir. Kita bisa membaca takbir sebanyak 33 kali setelah salat. Adapun bunyi lafaznya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian keutamaan daripada takbir ini yaitu meninggikan kalimat Allah, membesarkan jiwa, dan Allah ampuni dosa-dosa kita. Yang kesembilan yaitu kita membaca tahlil 100 kali dengan ikhlas. Adapun lafaznya La ilaha illallah. Cara mengamalkannya dibaca 100 kali setelah solat atau dibaca di waktu lapang. Keutamaan daripada tahlil 100 kali ini yaitu Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mengucapkannya dengan ikhlas, maka surga wajib baginya, neraka haram menyentuh tubuhnya. Lalu yang ke-10 yaitu berdoa sesuai dengan hajat. Cara mengamalkannya, jadi setelah zikir, angkatlah tangan anda, mohon apapun kepada Allah, seperti ampunan, rezeki, kesehatan, keluarga, dan husnul khotimah. Adapun keutamaannya, waktu setelah solat adalah salah satu waktu yang mustajab untuk berdoa. Sahabat imam muda yang dirahmati Allah, demikianlah amalan-amalan zikir agung yang ringan di lisan namun besar pahalanya di sisi Allah. Hanya dengan duduk sejenak setelah salat fardu, kita bisa mendapatkan pengampunan dosa, perlindungan malaikat, ketenangan hati, dan bahkan jaminan surga tanpa penghalang. Apalagi bagi kita yang telah memasuki usia 55 tahun, setiap detik adalah kesempatan berharga. Jangan lagi kita sia-siakan waktu dengan lalai, tapi mari kita isi dengan zikir, doa, dan amal soleh sebagai bekal pulang menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari para sahabat kita berdoa bersama-sama kepada Allah. Ya Allah, jadikanlah lisan kami senantiasa basah dengan menyebut namamu, hati kami penuh dengan rasa syukur kepadamu, dan hidup kami engkau berkahi dengan ampunan dan ridhamu. Ampunilah dosa-dosa kami, dosa orang tua kami, dan kumpulkanlah kami kelak di surgamu bersama Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih sahabatku yang sudah menyimak hingga akhir. Jangan lupa tuliskan doa dan hajat terbaik anda di kolom komentar.
untuk kita aminkan bersama-sama. Semoga ini menjadi amal jariah yang terus mengalir untuk kita semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.